Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Seorang hamba tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Apapun dia. Namun sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersumpah dengan makhluknya, seperti wattin wa zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Tin dan zaitun adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah bersumpah dengan makhluknya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya, tandanya makhluk ini memiliki keistimewaan dibandingkan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu yang menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan mengistimewakan dibandingkan yang lainnya. Dan memberikan keistimewaan dibandingkan yang lainnya. Di antara ciri-ciri keistimewaan makhluk dibandingkan yang lainnya, makhluk yang lainnya, Allah jadikan dia sebagai sumpah. Wattini wa zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Tandanya buah tin dan buah zaitun tidak sama seperti buah-buah yang lainnya, karena Allah pilih dia sebagai sumpah. Demikian juga wadduha, demi waktu duha. Demikian juga wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini, maksudnya Makkah al-Mukarramah, merupakan tempat yang istimewa dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Kemudian ikhwatiddin, Allah Subhanahu wa ta'ala di banyak ayat bersumpah dengan waktu. Baik secara waktu secara global maupun secara rinci. Seperti wal asr, demi masa. Masa itu adalah waktu. Dari mulai pagi sampai pagi kembali, itulah waktu kita. Itulah masa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ada juga menyebutkan rinciannya. Wal laili idza yaghsha, demi malam. Malam ini kan termasuk waktu.
demi malam, idza yaghsha, apabila dia sudah gelap gulita. Wan nahari idza tajalla, dan apabila siang yang sudah terang menderang, ini juga waktu. Wadduha, demi apa Pak? Waktu duha. Ini adalah waktu. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpahnya untuk rincian-rincian waktu. Dari mulai yang global wal asri sampai yang rincian-rinciannya. Ini menunjukkan bahwasanya waktu itu adalah suatu yang penting. Suatu yang harus kita perhatikan, yang harus kita manage dengan sebaik-baiknya. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, berarti sama artinya dia sedang menyia-nyiakan usianya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan usianya, sama artinya dia sedang menghancurkan, mencelakakan dirinya sendiri. Karena manusia itu ya umurnya. Kalau umurnya dia sia-siakan, apalah jadi manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, la tazalu qadama adama yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. Nanti di hari kiamat, kaki anak Adam tidak akan beranjak dari tempatnya hatta yus'ala an arba'in, hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Pertama, an umrihi fima afna. Ditanya tentang usianya, kemana dia habiskan usia? Usia itulah waktu. Tanpa ada waktu nggak akan mungkin ada usia. An umrihi fima afna. Dia akan ditanya tentang usianya. Apa yang telah dia lakukan dengan usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia menyia-nyiakan waktunya, usianya, ataukah tidak? Itulah ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Itu yang pertama, wa an ilmi fima amila bihi, tentang ilmunya seberapa banyak yang telah dia amalkan. Wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaq, tentang hartanya dari mana dia dapati dan dari kemana dia infakkan. Wa an jasadihi fima ablah, dan dari jasadnya apa yang telah dia gunakan semasa hidupnya dengan jasadnya ini. Matanya, hidungnya, bibirnya, telinganya. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dalam surah Isra Allah Subhanahu wa taala firman, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad, hati, semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, waktu adalah satu hal yang sangat penting. Lantas ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Semua kita punya waktu. Masing-masing kita sedang berada di sebuah waktu. Di mana usia kita, ya waktu itulah usia kita. Kemudian waktu yang sangat pendek. Kita kan usianya paling banyak ya 60, 70. Itulah usia kita. Jangankan nanti kita di hari akhirat. Karena di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kam labithtum fil ardi adada sinin?" Memangnya berapa lama kalian tinggal di dunia? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kami itu tinggal di dunia sehari atau setengah hari. Itu di hari akhirat. Jangankan di hari akhirat, sekarang saja kita kalau ditanya, kita review kembali tentang usia kita. Rasanya kemarin baru anak kita lahir. Sekarang dia sudah punya anak juga. Rasanya baru kemarin kita menikah. Sekarang sudah jadi nenek-nenek, sudah jadi aki-aki. Rasanya kemarin kita masih sehat, sekarang sudah mulai banyak penyakit. Rasanya kemarin kita lihat anak ini baru lahir, baru pandai jalan. Sekarang sudah punya gelar S1, S2, S3. Subhanallah. Rasanya baru kemarin. Itu masih di dunia tentang waktu yang baru kita habiskan. Gimana nanti kalau di akhirat? Bagaimana dengan nasib kita di akhirat? Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Waktu yang sangat singkat tersebut, apakah kita sia-siakan
dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada guna sama sekali. Sungguh sangat merugi. Sungguh sangat merugi. Apalagi kita mengorbankan waktu yang kekal hanya untuk waktu yang sedikit. Allah sering menyebutkan dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untuk kalian dan lebih utama. Itulah akhirat. Ikhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, mari kita tata kembali waktu kita. Mari kita tata kembali waktu kita. Bagaimana cara manajemennya, ikhwati fiddin? Pertama, perbanyak muhasabatun nafs. Perbanyak introspeksi. Ikhwafiddin, banyak kaum muslimin ketika sudah masuk satu Muharram mulailah muncul tema-tema dakwah introspeksi. Dibacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kan ini sering dibaca. Seolah-olah introspeksi itu hanya setahun sekali. La ilaha illallah, kelamaan. Kelamaan, ini bukan pembukuan perusahaan kita. Kalau mau introspeksi itu bukan sebulan sekali. Setiap hari saja mungkin entah berapa kali kita melakukan dosa. Bagaimana kita menghitungnya kembali setelah setahun? Para ulama kita introspeksinya ikhwatiddin setiap malam. Bukan setiap tahun. Bukan setahun sekali. Dia tidak akan ingat ikhwatiddin. Tidak akan ingat. Kalau setiap tahun. Sebulan sekali saja kita tidak akan ingat dengan apa yang telah kita lakukan. Makanya Umar bin Khattab setiap malam, terutama ketika dia sudah menjabat sebagai khalifah. Setiap malam, bahkan caranya beliau bersuara seolah-olah dia sedang bicara dengan Umar bin Khattab. Padahal dia sendiri ngomong. Setiap malam, ya Umar. Dia ngomong dengan badannya. Ya Umar, apa yang telah engkau lakukan hari ini? Apa saja yang telah engkau lakukan hari ini? Berapa banyak kebaikan yang telah engkau lakukan hari ini? Boleh, Khafiddin. Sebab kalau kita introspeksi hanya merenung, ngantuk ujung-ujungnya. Apalagi di akhir malam. Saya introspeksi akhirnya tidur, tidak ada introspeksi lagi. Ya. Oleh karena itu, Khafiddin, rahimani Allah wa iyyakum, boleh kita introspeksi sambil ngomong. Mungkin kalau orang lihat dari jauh ini orang gila ini ngomong sendiri. Ya, tidak apa-apa. Kalau dikira orang-orang gila, nggak apa-apa. Sekarang jangan gila betulan. Permasalahannya ini untuk maslahat usia kita. Umar bin Khattab selalu bicara seperti itu. Ya Umar, apa yang telah engkau lakukan hari ini? Cobalah kita ikhwatiddin. Nanti malam coba. Hari ini apa yang telah saya lakukan? Hari ini apa yang telah saya lakukan? Apakah saya telah mengisi waktu saya hari ini untuk hal-hal yang bermanfaat? Ataukah hanya sekedar diisi setengah hari main sepedaan aja? Kan banyak sekarang udah tren sepeda. Gitu. Kalau sepedaan 4 jam, Masya Allah, kurang. Ngaji setengah jam, gelisah. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Coba. Nah, kalau setiap hari kita lakukan seperti itu, subhanallah. Ini akan memberi peningkatan kualitas keimanan kita. Ya, akan memberi kualitas keimanan kita. Saya bangun, tadi pagi saya ngapain? Saya begini, saya baca Quran, begini. Berarti esoknya, kemarin saya bagaimana? Bandingkan. Muhasabah. Memang harus seperti itu untuk peningkatan. Bukankah sebuah perusahaan selalu mengadakan evaluasi untuk meningkatkan perusahaannya, kinerja kerjanya? Kita juga kenapa tidak demikian? Padahal tujuan kita adalah mendapatkan surga yang sangat mahal. Surga itu terlalu mahal para bapak sekalian, terlalu mahal. Kalaupun kita banyak beramal, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali kita beramal baik terus, baca Quran dan seterusnya, tidak akan mungkin dijadikan sebagai penebus untuk mendapatkan surga. Tidak bisa. Terlalu mahal itu surga. Tetapi kita itu beramal, berdoa kepada Allah,
memelas di hadapan Allah dengan harapan semoga Allah kasihan dengan kita. Udahlah ini kasihan hamba saya, minta terus. Udahlah masuk surga aja dah. Gitu. Itu yang diharapkan. Ibnu Qayyim pernah mengatakan dalam kitab Jawabul Kafi, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan seorang yang 70 tahun beribadah siang malam. Kemudian ketika dia dihadapkan dalam persidangan Allah dalam masalah muhasabah atau yaumul hisab, sedang dihitung amalan dia. Allah bertanya, "Kamu itu mau aku masukkan ke dalam surga dikarenakan amalanmu atau dikarenakan rahmatku?" kata Allah. Laki-laki ini tahu bahwasanya dia 70 tahun beribadah siang dan malam. Kata laki-laki ini, dengan amalanku ya Allah. Akhirnya apa kata Allah kepada malaikat? Hasibuhu. Silakan dihisab amalan dia. Ternyata setelah dihisab, dihitung-hitung, amalan yang dia lakukan selama 70 tahun tak cukup untuk menebus nikmat mata saja. Bayangkan ikhwatiddin. Amalan 70 tahun, ibadah siang dan malam, tak cukup untuk menebus hanya nikmat mata. Belum lagi dengar, belum lagi hidung, belum lagi ucapan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan, manusia itu nggak masuk surga karena amalannya, tapi dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhwatiddin, kita memang jangan sia-siakan waktu kita. Semoga Allah dengan kita manajemen waktu kita dengan sangat baik, ya, dengan ibadah kepada Allah, mengisi dengan waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kasihan dengan kita dan dimasukkan kita ke dalam surga. Itulah harapan kita ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi banyak-banyak muhasabah. Sekali lagi muhasabah tidak setahun sekali. Ya, tetapi setiap malam. Itu dia. Tapi Ustadz repot lah kalau setiap malam. Namanya mau meningkatkan kinerja diri sendiri. Ya. Ya kadang-kadang memang jangankan mau muhasabah. Baca doa mau tidur saja sudah nggak lengkap. Ketika mau ngantuk, bismika, udah habis. Allah amudnya sudah nggak sempat lagi sudah. Saking ngantuknya. Tapi kalau nengok bola sampai jam 3, nggak pernah ngantuk. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Apalagi? Tarbiyatun nafs ala ulul himmah. Hendaklah kita berusaha ya, punya cita-cita yang tinggi. Artinya membiasakan diri untuk hal-hal yang baik demi mendapatkan cita-cita. Karena ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, diri kita ini, ya nafsu kita ini, diri kita ini, itu tinggal kita membiasakannya bagaimana. Kalau kita biasakan dengan hal-hal yang sulit, dia akan terbiasa dengan yang sulit. Itu dia ikhwatiddin. Seperti kaum ibu-ibu pakai jilbab panjang, sudahlah hari panas, jilbabnya lebar, hitam lagi. Coba tanya awal-awalnya, panas nggak? Panas. Awal-awalnya panas. Apalagi yang memang dari kecil tidak pernah pakai jilbab. Sudah gede baru mulai belajar pakai jilbab. Dia terasa panas. Awal-awalnya panas. Tapi lama-kelamaan adem kan? Nggak terasa panasnya. Kenapa? Terbiasa. Ketika kita awal-awalnya ingin ke masjid, rajin ke masjid, awal-awalnya kan susah. Wong biasanya sholatnya di rumah melulu. Sekali awalnya susah, lama-kelamaan membiasakan diri, akhirnya mudah. Itulah diri kita. Tinggal kita biasakan bagaimana. Kalau kita biasakan senang, mudah. Ya. Dari tidurnya panas, tiba-tiba pakai AC, mudah. Kenapa? Membiasakan senang. Membiasakan susah itu yang paling penting ikhwatiddin. Rahimanallahu wa iyyakum. Salat tahajud misalnya. Orang yang sudah terbiasa itu subhanallah, salat saja dia. Tapi coba kita yang nggak biasa. Mau bangun subhanallah jam beker 3 dibuat. Jam setengah 3, jam 3, jam 4. Bunyi jam 3.
mati, tinggal lagi yang 3:30. Bunyi 3:30, matikan lagi. Gak bangun-bangun. Kenapa? Karena belum membiasakan diri. Itu ikhwatiddin. Coba kita membiasakan diri. Insya Allah. Awal-awalnya sulit. Tapi insya Allah kalau kita sudah berusaha membiasakan, Allah akan mudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berusaha di jalan kami akan mudahkan mereka berada di jalan kami. Itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu janji kepada orang-orang yang ingin berubah. Allah berjanji kepada orang yang ingin berubah, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian apa lagi yang memudahkan kita? Sebab agar kita mudah untuk mengisi waktu dengan cara yang baik. Berteman dengan orang yang baik-baik. Berteman dengan orang yang senantiasa mengisi waktunya dengan kebaikan. Karena ikhwatiddin, teman itu sangat berpengaruh kepada diri kita. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, Al-mar'u ma'adini khalilihi. Seorang itu persis agamanya seperti teman dekatnya. Falyandur mimman yukhalil. Hendaklah kalian lihat siapa teman baik kalian. Kemudian disebutkan juga bahwasanya anil mar'i la tus'al. Jangan kalian tanya-tanya tentang seseorang. Fas'al al mar'i an qarinihi. Ini sebuah pernyataan. Ada yang menyebutkan ini dari seorang tabi'in, ya. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum. Apabila kalian berada di suatu kaum, bertemanlah dengan yang baik-baiknya. Berteman dengan yang baik-baiknya. Wala tusahib al-arda fataradda ma'ar-radi. Jangan kalian berteman dengan orang-orang rendahan, maka kamu juga akan menjadi orang rendahan. Rendahan di sini maksudnya orang-orang yang yang membuang-buang waktunya, mengisi waktunya untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, atau mengisi waktunya untuk hal-hal yang sifatnya maksiat. Jangan temani. Ya, jangan temani. Karena kamu juga akan rendah seperti dia. Anil mar'i la tus'al was'al an qarinihi. Kalau kalian mau bertanya tentang seseorang, jangan tanya dia langsung. Tanya siapa temannya. Fa kullu qarinin bil muqarani yuqtada. Masing-masing orang itu akan mengikuti temannya. Misalnya nih, kita punya anak nih, ketika masuk ke rumah, pulang sekolah bagus, assalamualaikum, cium tangan, begitu kan. Kita mau tahu nih, ini di luar anak kita bagaimana? Coba lihat, tanya siapa kawannya. Kalau temannya ternyata di luar dengan anak-anak funky yang rambutnya ke atas, kemudian robek-robek, ada rantai dari depan ke belakang, kemudian nggak mandi 3 bulan, ya itu ternyata temannya. Berarti anak kita sama seperti itu. Sama seperti itu. Kalau dia baik, dia tidak akan mungkin bisa berteman dengan orang seperti itu. Pasti temannya dengan anak-anak yang juga rajin ke masjid, begitu. Tengok saja, tanya temannya. Kalau temannya para pemain bola, ketahuilah dia pasti suka main bola. Jangan khawatir lagi itu. Tapi kalau temannya orang-orang yang ngapal Quran, dia pasti orangnya suka ngapal Quran. Itu dia ikhwatiddin. Para suami ingin mengetahui bagaimana sebenarnya istrinya. Lihat temannya. Kalau temannya suka gosip, ketahuilah istri antum tuh suka gosip juga. Demikian juga seorang istri, kepingin tahu gimana sih suaminya baik apa enggak. Lihat siapa temannya. Lihat siapa temannya. Kalau temannya ternyata bangsa laki-laki yang banyak istrinya, itu hati-hati, jangan-jangan ada istri yang lain. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, hati-hati dengan memilih teman. Pilihlah teman yang memang benar-benar memanfaatkan waktunya, sehingga kita pun ikut menjadi orang yang memanfaatkan waktu. Kemudian kita juga ikhwatiddin senantiasa membaca bagaimana para salafus soleh dahulu memanfaatkan waktunya. Nanti akan ada pembicaraan khusus. Kemudian apalagi ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, tanwi'u ma yushaghalu fihi al-waqt.
membuat variasi dalam beramal. Variasi dalam beramal. Misalnya kalau kita biasanya 33 kali setelah sholat zikirnya sekali-kali, kan ada sunnah itu 10 kali. Tasbih 10 kali, takbir 10 kali, tahlil 10 kali, tahmid 10 kali. Cari yang tanawu'nya. Hari ini misalnya kita kegiatannya ngaji misalnya, ya. Besok kita kegiatannya ngapal Quran. Tapi coba ngaji mulu tiap hari. Itu kan bisa membuat kita bosan, terutama yang bukan anak pesantren. Kalau anak pesantren karena terpaksanya itu, namanya juga dia di pesantren. Kalau enggak dikeluarkan. Tapi kalau kita bebas, free, tidak ada ikatan apa-apa, dipaksa, enggak bisa ya Khafiddin. Saya pernah buat majelis taklim. Saya tanya, kita belajar apa ini? Arba'in Nawawi aja Ustaz. Oh iya boleh. Benar nih ya? Iya Ustaz. Baik. Bagaimana kalau kita hafal, kan pertemuan cuma sebulan sekali, karena tempatnya agak jauh. Gimana kalau setiap pertemuan berikutnya kita sudah hafal 1 hadis? Kan lumayan. Sebulan, kalau setahun 12 hadis. Gimana? Setuju Ustaz, setuju. Akhirnya ngaji sekali, bulan depannya tanya. Bulan depannya, ingat ya, bulan depan disetor ini hadis ya. Subhanallah, yang tadinya 50 orang yang hadir 15. Sisanya kemana? Takut setoran. Namanya juga udah bapak-bapak, sudah pada tuir-tuir semua. Ya. Orang kalau sudah berumah tangga itu kan sibukannya beda. Khafiddin, ya. Kesibukannya beda, takut sekali dengan setoran hafalan. Akhirnya begitu ya, sudahlah kita ngaji aja lah, sudah kita pelajari Arba'in Nawawi, enggak ada pakai ngapal sudah. Bahkan kadang-kadang ini depan diisi, belakang-belakang semua. Subhanallah, enggak ada pertanyaan, depan saja baru maju. Begitulah ya Khafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, oleh karena itu maka ada tanawwu', adanya variasi dalam amalan. Tapi jangan divariasikan. Jadi bid'ah larinya. Ya. Hari ini misalnya zikirnya la ilaha illallah. Nanti la ilaha illallah. Nanti segitiga la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu variasi yang bid'ah namanya, dibolehkan. Variasi di sini artinya variasi yang memang ada dasarnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Khafiddin juga kita harus mengetahui bahwasanya apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, "Ma min yaumin yamurru 'ala bani Adam illa wa huwa yaqul." Tidak ada satu hari pun yang dilewati oleh anak Adam kecuali hari tersebut akan berkata, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, ana yaumun jadid, aku adalah harimu yang baru. Wa 'ala 'amalika syahid, dan aku menjadi saksi atas amalan-amalan kamu. Wa idza dhahabtu anka lam arji ilaika. Kalau aku sudah pergi darimu, aku tak akan pernah kembali. Faqaddim ma syi'ta tajiduhu baina yadaik. Silahkan kamu isi apa saja waktu yang kamu miliki. Wa akhir ma syi'ta. Silahkanlah buat apa saja. Engkau lakukan sekarang atau engkau lakukan nanti, itu urusan kamu. Falan ya'udu ilaika abada. Maka aku tidak akan pernah kembali kepadamu selamanya. Itulah waktu. Jadi kata waktu, ya, kata hari ini perkataan Hasan Al-Basri, silahkan kamu isi mau apa saja. Mau kamu isi bagus, mau kamu isi tidak bagus, silahkan. Itulah kitanya. Bukan di sini artinya oh begitu. Jadi ya terserah kita dong isinya. Namanya juga silahkan. Ini Khafiddin pernyataan supaya kita benar-benar memperhatikan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu enggak malu, silakan kamu buat apa saja. Oh, Rasulullah suruh rupanya, terserah mau buat apa saja begitu. Artinya itu bukan kita terserah, mau tidak ada aturan terserah, bukan. Artinya perhatikan apakah perkara tersebut perkara yang melanggar syariat ataukah tidak. Kemudian ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum, banyak-banyak mengingat mati, mengingat kematian. Karena memang ikhwati fiddin setiap hari itu kita mendekat kepada kematian.
Ya. Setiap hari kita mendekat kepada kematian. Bukan semakin banyak umurnya, enggak, semakin sedikit sisa usia. Semakin sedikit kesempatan untuk berbuat baik. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita, ikhwatiddin, susah. Selesai urusannya. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, hatta idza jaa ajaluhum hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kematian mereka katakan irji'un, rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku dalam kehidupan. Ngapain emangnya? La'alli a'malu sholihan fima tarak. Agar aku bisa melakukan amalan soleh yang pernah aku tinggalkan. Bagaimana mungkin ikhwatiddin? Sudah menjadi sunnatullah, yang meninggal tidak akan kembali lagi. Tidak akan kembali lagi. Permintaannya la'alli a'malu sholihan fima tarak. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku kepada kehidupanku. Kenapa? Supaya aku melakukan amalan soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Dulu aku nggak pernah sholat, sekarang kepingin sholat, ya Allah coba kembalikan. Tidak ada lagi ikhwatiddin. Tidak akan ada yang namanya dikembalikan. Kalau sudah waktu lewat tidak akan kembali. Itulah ikhwatiddin, itulah kita. Kalau sudah seperti ini percuma yang namanya penyesalan. Percuma yang namanya penyesalan. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, tidak pernah akan kembali. Ya, kita tidak akan pernah kembali. Roh kita juga nggak akan pernah kembali ke dunia. Karena sebagaimana dalam sebuah hadis yang panjang yang sahih, kalau dia seorang mukmin maka akan keluar rohnya seperti menetesnya air. Kemudian dibungkus dengan kain kafan surga, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, dituliskan di Illiyin, kemudian dikembalikan ke jasadnya. Kemudian datang malaikat, menyuruh dia supaya duduk. Maka duduklah dia. Duduk di alam barzakh, ya. Gimana duduknya itu Ustaz? Allahu alam. Kalau saya nggak pernah pengalaman tentang masalah itu. Atau ada yang pernah pengalaman, Pak? Tapi tempatnya itu sempit Ustaz. Ya nggak tahu lah, orang saya belum pernah pengalaman. Karena masalah gaib itu kalau nggak informasi dari Quran atau dari sunnah Rasulullah SAW, selebihnya nggak bisa. Suruh duduk, ya duduknya alam barzakh, Allahu alam gimana ceritanya. Kemudian diberi pertanyaan-pertanyaan, sanggup dia menjawabnya, maka dibukakanlah pintu surga. Dia akan mencium aroma wangi surga. Itu akan dia rasakan. Jadi tidak ada lagi mikir mau balik pulang. Tidak ada. Sebagaimana sebagian orang kan, ada yang hari ketiga, hari ketujuh, hari 100, 1000 itu kan karena apa? Arwahnya itu kembali kata mereka, lihat-lihat keluarganya. Kita pun nggak mau arwah yang sudah yang meninggal itu pulang. Misalnya ada kita punya seorang istri yang sangat kita cintai. Meninggal dia, malam-malam datang. Bang, aku kembali bang. Kira-kira antum terima? Istriku mana lagi cerita? Ya, sesayang-sayang kita dengan istri kita, kalau dia sudah meninggal nggak ingin kita dia kembali. Begitu kan Pak? Iya. Demikian juga para istri. Sesayang-sayangnya dia dengan suaminya, kalau sudah meninggal nggak kepingin dia kembali. Karena alamnya sudah beda. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dia menghirup aroma surga. Aroma surga itu ikhwatiddin Rasulullah ibaratkan, seandainya bidadari itu muncul di dunia, la adaat man fil ard, akan menerangi seluruh bumi. Sedangkan matahari saja kalau dia menerangi hanya separuh, separuhnya lagi gelap. Tapi kalau bidadari yang muncul, semua bumi akan diterangkan. Kemudian aroma wanginya itu akan memenuhi bumi seluruhnya. Tuh, pakai parfum apa itu? Itu yang namanya surga. Itu penghuni surganya, belum lagi surganya. Apa kira-kira dia mau pulang? Gak akan mau pulang. Kalau dia orang kafir, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam barzakhnya. Enggak ada. Pak nungkar nangkir, bentar aja mau nengok keluarga, mana dikasih. Enggak ada dia kembali. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya kecuali ada orang sana mengatakan ada satu orang yang belum ditanya oleh nungkar nangkir itu aja.
Kenapa? Karena nungkar-nangkir itu akan datang kalau orang sudah pada pulang. Ini semenjak dia meninggal sampai sekarang kuburannya itu rame dikunjungi orang. Sehingga nungkar-nangkir gak sempat untuk nanya. La ilaha illallah. Luar biasa itu. Itu saya khawatir kufur itu. Antum tahu lah siapa orangnya. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, banyak-banyak ingat kematian karena ketahuilah bahwasanya kita itu sedang mendekat kepada kematian. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, kita lihat bagaimana para salafus saleh terdahulu mengisi waktunya. Komentar-komentar mereka tentang waktu. Yang pertama ikhwatiddin, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu." Tidak ada satu hal yang paling aku sesali melebihi penyesalanku di saat matahari terbenam. Naqasa fihi ajali, karena ajalku sudah mulai dekat. Walam yazdad fihi amali, sementara amalanku belum juga bertambah. Isya jam berapa? Jam 7, iya. Saya lihat sudah pada nengok jam masalahnya. Baik, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Tidak ada satu perkara yang paling aku sesali kecuali apabila matahari sudah terbenam. Mengapa? Usiaku sudah mendekati ajal, tetapi amalanku belum juga bertambah. Ini ikhwatiddin, maka saya katakan tadi muhasabah itu setiap hari. Bukan setahun sekali, lupa sudah. Hari ini, kemarin apa yang saya lakukan, hari ini apa yang saya lakukan. Bertambah apa tidak? Sama seperti ini ikhwatiddin. Kalau kita mengetahui jadwal ujian, apakah ujian ambil sarjana, ujian masuk kerja, ujian PNS, dan ujian apa sajalah. Tanggal sekian kita akan melakukan ujian, penerimaan misalnya. Penerimaan mahasiswa baru misalnya. Kira-kira semakin dekat ke hari hanya itu kita semakin gelisah atau semakin tenang? Makin gelisah. Tentu akan semakin usahanya semakin kuat, semakin dahsyat, dengan harapan semoga menghadapi hari hanya ini memang benar-benar sudah sangat siap. Nah, sekarang kita semakin lama semakin mendekati ajal. Kenapa semakin lama semakin lalai? Apakah kita sudah siap untuk menghadapi hari hanya itu? Oleh karena itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat ketimbang kematian. Mengapa demikian? Mengapa lebih dahsyat ketimbang kematian? Li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillah wa daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu sama artinya memutuskan kamu dari hubungan kamu dengan Allah dan hari akhirat. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sementara kematian hanya memutuskan hubungan kamu dengan dunia dan keluargamu. Itu ikhwatiddin. Meninggal kita, putus hubungan kita dengan dunia dan keluarga dan penduduk dunia. Tapi kalau menyia-nyiakan waktu, sama artinya kita sedang memutus hubungan kita dengan Allah dan hari akhirat. Mana yang lebih dahsyat? Menyia-nyiakan waktu. Kemudian berkata As-Sirri bin Muflis, ini tamamta bima yankusu mim malik, apabila kamu apabila kamu merasa gusar, gundah dikarenakan kurangnya harta kamu, maka fabika ala ma yanqusu min umrik, maka seharusnya kamu lebih gusar lagi ketika usiamu sudah menjadi kurang. Kalau kurang harta masih bisa dicari. Berkurang umur, kemana kita mau mencari?
Kalau kita sudah jelas usia kita 60 tahun masih mendingan. Ini kita tidak tahu juga kapan kita meninggal. Coba siapa kira-kira di antara kita yang berani memastikan bahwasanya dia pasti nanti setelah sholat sampai ke rumah? Tunjuk tangan. Siapa yang berani? Saya Ustadz, insya Allah saya sampai. Nggak pakai insya Allah. Saya pasti akan sampai ke rumah malam ini. Ada yang berani? Yang berani boleh pulang. Kasih bonus. Itu ikhwatiddin, nggak ada yang berani. Semua kita nggak berani, termasuk saya juga nggak berani. Siapa yang bisa menjamin dia bahwasanya dia sholat isya sampai selesai? Nggak ada kan? Nggak ada yang tahu, ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya, nanti akan kita lanjutkan lagi setelah sholat isya. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Tadi telah kita bahas beberapa perkara yang dapat membantu kita dalam mengisi waktu kita agar kita dapat memanfaatkan usia kita, waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian kita telah juga sebutkan beberapa ucapan para ulama salaf terdahulu, bagaimana komentar mereka, bagaimana cara mereka mengisi waktunya. Di sini ada kisah antara Umar bin Khattab dengan seorang yang sudah tua. Kisah ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Jami'ul Kabir an Umar bin Khuzaimah bin Thabit, dari Umar bin Khuzaimah bin Thabit, dia berkata, qala sami'tu Umar bin Khattab yaqul li abi. Aku pernah mendengar Umar bin Khattab berkata kepada ayahku, ma yamna'uka an tawrisa ardh. Apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak lagi bercocok tanam? Faqala lahu abi. Ayahku berkata kepada Umar bin Khattab, ana syekhun kabir amutu ghadan. Aku ini sudah tua, mungkin besok aku akan mati. Kan sering ini kalau orang-orang sudah tua. Ya. Bapak, kenapa kok kasih nongkrong saja? Saya sudah nggak kuat, saya sudah tua, besok paling sudah mati. Kemudian ikhwatiddin, faqala Umar bin Khattab, lantas Umar bin Khattab berkata, a'zim 'alaika an tadrisannaha. Aku minta kepadamu supaya kamu tetap bercocok tanam. Faqala Ammar berkata, falaqad ra'aitu Umar bin Khattab yaghlisuha biyadihi ma'ali. Aku lihat Umar bin Khattab membantu ayahku untuk bercocok tanam. Ini menunjukkan ikhwatiddin, seorang muslim tidak ada yang namanya nganggur. Sudah tua pun sudah aki-aki, jangan dikira alasan untuk menganggur. Lakukan apa yang terbaik untuk dirinya, untuk dunianya, apalagi untuk akhiratnya. Tidak boleh dia menyanyiakan waktunya. Di sini Umar bin Khattab mendesak seorang yang sudah tua. Aku sudah tua, besok paling udah mati. Udahlah, pensiun aja, begitu kira-kira. Ternyata Umar bin Khattab tetap mendesak orang tua ini dan bahkan membantunya untuk bercocok tanam. Kemudian ikhwatiddin, Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami'ul Bayan berkata, an Nu'aim bin Hammad, dari Nu'aim bin Hammad, qala, dia berkata, qila Ibnu Mubarak, ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak, ila mata tatlubul ilm, sampai kapan kamu menuntut ilmu? Qala hatta
insya Allah. Sampai mati insya Allah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inilah angkutur rajula an arahu fariqan laisa fi syai'in min amali dunya wa al-akhirah." Sungguh aku sangat murka terhadap melihat seorang yang menganggur, tidak berbuat apa-apa, baik untuk dunianya apalagi untuk akhiratnya. Berarti hafidin memang Islam menganjurkan, bahkan memerintahkan kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tidak ada istilah nganggur dalam Islam. Tidak ada istilah berleha-leha dalam Islam. Dan ketahuilah bahwasanya malas merupakan perbuatan yang sangat dimurkai dalam Islam. Rasulullah SAW setiap pagi selalu zikirnya, di antara zikirnya, wa a'udzu bika minal kasali. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan sifat malas, wa su'il kibr, dan buruknya sifat sombong. Malas. Tidak ada kata malas dalam Islam. Tidak ada kata nganggur dalam Islam. Ibnu Mas'ud sangat marah melihat orang seperti ini. Tidak berbuat untuk dunia dia, dan juga tidak berbuat untuk hari akhirat dia. Dalam mengisi waktu kita, ikhwatiddin, tidak harus kita isi seluruhnya untuk akhirat, tidak. Silakan isi juga untuk dunia. Tapi dunia yang kita isi, dunia yang sedang kita kerjakan, tidak bertentangan dengan hari akhirat. Bahkan yang sedang kita kerjakan, dunia yang sedang kita laksanakan, mendukung kita untuk memperoleh hari akhirat. Karena pada prinsipnya kan kita itu hidup, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadamu. Bukan berarti kita baca Quran terus, tidak cari nafkah, tidak kerja, bukan. Saatan-saatan, ada waktunya dan ada waktunya. Ketika seorang suami mencari nafkah, jangan dikira itu bukan ibadah. Itu ibadah. Ya. Ketika seorang istri sedang mengurus rumah tangganya yang dia melihat tak pernah selesai tugasnya, bersihkan kamar belakang, berantakan kamar depan, bersihkan depan, rusak belakang, setiap saat cuci piring, baru selesai dan piring kotor lagi, baru kemarin cuci baju dan kotor lagi. Begitu dunia kita. Sama dengan suami, setiap hari menjadi kerja, dapat uang, kasihkan kepada anak dan istri, habis, besok cari lagi, dihabiskan lagi, besok cari lagi, dihabiskan lagi. Jadi ada tugasnya, satu tugas tukang cari, satu tukang habis-habisi. Jangan marah, itu memang tugas kita, para suami. Anak dan istri kita memang bukannya spesial untuk menghabisinya, kita juga mencarinya. Mereka juga punya tugas sendiri, di samping menghabisi, mereka juga punya tugas sendiri. Begitu, tak bisa pulang-pulang para suami marah-marah, kalian ini bisa cuma ngabis-ngabisi saja. Coba kalian yang cari duit. Kalau para istri juga marah, abang bisa yang merepet saja. Coba abang yang cuci piring, coba abang yang bersihkan kamar, coba abang yang begini begitu. Gak sanggup, tak sanggup di waktu itu. Laki-laki tak sanggup ngurus rumah tangga, apalagi mendidik anak. Bisalah hari-hari itu harus ditendangi di mana? Kalau para istri lebih santun, lebih sabar dengan anak-anak, ngajari alif, ba, ta, lebih sabar. Laki-laki pulang kerja capek, alif, ba, ta, 2 hari lah, tentang bengkak si anak kalau seperti itu. Tapi para ibu yang sanggup di Hafidin, para ibu yang sanggup, menikah di Hafidin, memang begitulah fitrahnya. Dua-dua sedang ibadah, dua-dua sedang ibadah. Makanya seorang ibu kalau dia melihat baju kotor bertumpuk, masya Allah ini pahala ya. Harus begitu, pahala ya, masya Allah. Ada lagi kotor. Begitu seharusnya. Melihat rumah berantakan, masya Allah ini pahala lagi pahala, lagi pahala. Bersihkan dengan apa? Dengan senang hati, karena itu adalah ibadah. Jangan dikira itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nilainya. Sering ibu-ibu itu merasa boring. Orang Malaysia bilang orang boring.
dosa, asik di rumah aja. Menilai bahwasanya apa yang dia lakukan itu tidak ada kemajuan. Merasa apa yang telah dia lakukan, menyapu kamar, bersihkan tempat tidur, memasak, menyuci, cuci piring, ngurus anak, menilai ini tugas kuno yang tidak maju. Bukan menunjukkan sebagai seorang wanita yang maju. Subhanallah. Tapi berapa banyak wanita yang tugasnya seperti itu saja, anaknya lihat. Berapa banyak wanita yang karier, ya, pergi pagi pulang petang, anaknya centang perenang jadinya. Diserahkan kepada pembantu. Tahu sendirilah gimana pembantu cara ngurus anak. Tahu lah gimana? Kan nggak mungkin seperti kita mengasih sayangi anak kita. Apakah sama pembantu menyayangi kita seperti ibu menyayangi anaknya? Beda itu betul. Makanya ada yang anak ketika orang tuanya pergi dipaksa makannya. Yang penting selesai. Pembantu ini kan yang penting selesai. Beda kan? Kalau istri kita yang masak itu dengan hati. Rasanya pun lain. Walaupun ada asam tapi lain. Ya. Karena dia masak dengan hati, dengan tulus, ikhlas, ingin agar suaminya itu enak makannya. Begitu, beda yang pembantu. Pembantu yang penting tank selesai pulang dia. Kadang-kadang datangnya terlambat, pulangnya jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat 2 kali. Begitu nih kalau ini, beda. Ya beda. Seorang ibu mendidik anak. Oleh karena ini khafidin rahimahullah wa iyyakum, jangan sia-siakan waktu. Seorang suami jangan mengira bahwasanya apa yang dia bawa ke rumah itu sia-sia, jangan. Ya, jangan. Itu merupakan nilai yang tak berharga, dan tidak bisa dihargai, tidak bisa dinilai. Harganya luar biasa. Sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya infak yang paling berharga adalah seorang suami memberikan nafkah sampai ke mulut istrinya. Bahkan lebih hebat ketimbang jihad fisabilillah, sampai seperti itu. Ya, jadi itu semua punya nilai. Tidak ada istilah nganggur dalam Islam. Selama kita melakukan, menjalani dunia sesuai dengan perintah Allah, tidak melanggar perintah Allah, niatkan itu sebagai ibadah. Niatkan itu sebagai amalan kita sedang melaksanakan kewajiban. Suami keluar rumah mencari nafkah, bukan ini buat kewajiban. Kewajiban itu pasti akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai seperti orang kafir. Ya. Orang kafir itu kan dia kerja ya sekedar melaksanakan tugas saja, tidak ada nilainya. Kita makan harus dinilai ibadah, niatkan ibadah. Kita tidur harus niatkan ibadah. Sehingga tak sia-sia tidur kita, tak sia-sia makan kita. Seorang ibu membersihkan rumah, menjaga rumahnya, menjaga anak, mendidik anak, niatkan itu sebagai ibadah. Niatkan kepada Allah, ini adalah tugas saya sebagai suami, sebagai istri. Engkau yang mengamanahkannya. Anak ini adalah amanah saya. Saya sedang melaksanakan amanah, ya Allah. Kuatkan saya untuk melaksanakannya. Pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan yang makan misalnya, beda makannya orang muslim dengan orang tak muslim. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walladzina kafaru yatamatta'un wa yaquluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir, mereka itu bersenang-senang dan makan seperti binatang ternak, dan neraka tempat kembali. Muslim tidak boleh seperti itu. Bukan berarti seorang muslim tidak boleh makan. Makan silakan. Dia makan menggunakan waktunya. Makanya jangan sampai makan itu dia ada nilai ibadah. Jangan sampai. Jadi bagaimana? Niatkan, ya Allah saya ingin makan supaya saya kuat untuk mencari nafkah. Karena ini merupakan tanggung jawab saya. Seorang ibu makan, ya Allah saya makan supaya saya kuat dalam mengurus rumah tangga yang sudah diamanahkan suami saya kepada saya. Jadilah dia ibadah. Makannya jadi ibadah. Jadi kan ikhwatiddin rahimahullah wa iyyakum. Mengapa Allah katakan orang kafir itu seperti makannya seperti binatang ternak? Bahkan lebih parah ikhwatiddin. Lebih parah. Rasulullah SAW mengatakan, ma mala'a ibnu Adam li'an syarram min batni. Tidak ada kantung karung yang diisi oleh anak Adam lebih parah ketimbang perutnya sendiri. Bihasbi imri'in ukulat uqimna sulbah. Cukuplah seorang itu kalau makan agar tulang punggungnya bisa tegak.
Itu dia, agar tulang punggung bisa tegak. Jangan sampai kita habis makan, tulang punggung nggak bisa tegak. Kekenyangan. Nggak bisa bergerak lagi. Fa'inkan lama halal. Kalau memang harus makan juga, watulutun li ta'amihi, watulutun li syarabihi, watulutun li nafasihi. Seperti kalau makan, seperti kalau minum, seperti kalau bernafas. Jangan sampai masih makan saja sudah habis, sepertiga sudah habis, setengah, sudah kayak nafas, belum minum itu. Akhirnya tidak jadi ibadah, tidak bisa menguatkan dia melakukan aktivitas yang lain yang diamanahkan Allah kepada dirinya. Seorang yang tidak yang seperti ini, Hafidin, ya, itu bisa lebih parah ketimbang binatang ternak. Contohnya Hafidin, apabila seorang punya kambing misalnya, ya, seorang punya kambing, kemudian dikasih makan gemuk kambingnya. Kira-kira bangga nggak sih peternak? Bangga nggak? Bangga ya, itu kambing siapa? Kambing saya. Bangga. Itu kalau kambing. Kalau manusia makan terus, akhirnya gemuk, bangga nggak? Kan nggak bangga. Itulah yang khafidin. Rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, ya, harus pandai memanfaatkan waktu kita. Kita mau tidak mau harus makan, tapi jangan sia-siakan waktu makan kita itu. Manajelah waktu makan kita itu menjadi sebuah ibadah. Kita manusia butuh mencari nafkah, manajelah mencari waktu kita dalam mencari nafkah itu sebagai ibadah. Jadilah kita menjadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Kalau tidak dikhawatirkan, itu syaitan selalu menyuruh kita supaya malas. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya akilu asyaitan salah satu qadat fi qafahi ibni Adam. Bahwasanya syaitan itu akan membuat 3 ikatan di tengkuknya anak Adam sebelum tidur. Idza stayqadha wa dzakara Allah in halla uqdatun. Kalau dia bangun kemudian menyebutkan nama Allah, baca doa bangun tidur, maka lepaslah satu ikatan. Fa idza tawadda in halla uqdatun. Kalau dia wudu maka lepaslah satu ikatan lagi. Wa idza shalla in halla uqdan kullaha. Kalau dia salat maka lepaslah semua ikatan syaitan. Fa asbaha nasyitan nafs. Maka jadilah dia seorang yang semangat hidupnya, bergairah hidupnya pada waktu itu. Wa illa fa asbaha khabithun nafs. Kalau tidak, jadilah dia orang yang malas, khabithun nafs, malas, tidak semangat. Makanya kalau kita mau semangat, laksanakan sunnah Rasulullah SAW. Karena malas itu dari siapa? Syaitan. Ya. Kalau ikatan-ikatan ini masih ada di COVID, walaupun dia minum ekstra dos 150, kadang-kadang sampai 3 botol, jadi 450 jadinya 3 botol. Kalau sudah dia masih syaitan yang mengikat, tetap saja malas. Ya. Makanya sunnah Rasulullah membuat kita menjadi semangat. Tengok para sahabat. Sahabat pada malam hari mereka tahajud. Siang hari bagikan zina pada pasir, berperang, menerjang ke tengah-tengah musuh. Kok bisa? Apa nggak kurang tidur ya? Begitu kalau kita mikir begitu. Apa nggak kurang tidur? Kenapa? Karena mereka itu punya Islam. Mereka itu punya sunnah Rasulullah SAW sebagai dasar mereka untuk mengobrak-abrik, menjejerkan orang-orang kufar. Kita saja yang jauh dari sunnah. Kalaupun tahu nggak melaksanakan sunnah, akhirnya orang-orang kafir pun menganggap tidak memandang sebelah mata dengan kaum muslimin. Kenapa? Jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Hari-harinya disia-siakan untuk hal-hal yang tidak penting. Itu saja masalahnya. Rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara kita mengisi waktu kita? Pertama, ya, kita mengisi waktu kita dengan menuntut ilmu.
Ini yang paling utama. Karena tanpa ilmu kita nggak tahu bagaimana cara mengisi waktu dengan perkara yang bermanfaat. Ya, ada orang yang mengisi waktunya habis-habisan hanya untuk olahraga, untuk mencari prestasi. Nggak tahu dia bagaimana. Kenapa? Punya ilmu. Makanya Rasulullah katakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fil ilma," apa lanjutnya? "Sahalallahu lahu tariqan fil jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Artinya ilmu ini seperti itu loh, seperti lampu. Ini jalan tuh. Silakan kalian jalani jalan ini. Sudah diterangi oleh ilmu. Dengan ilmu itu petunjuknya, lampunya, ke sana jalannya. Tinggal kita mau mengamalkan apa tidak itu ilmu. Ya. Karena kalau tanpa ilmu kita tidak tahu kemana mau jalan. Makanya kita ditahdir oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai seperti orang Yahudi atau seperti orang Nasrani. Wal maghdubi 'alaihim wad-dallin. Bukan seperti orang yang kamu murkai dan bukan seperti orang yang sesat. Demikian kami tidak seperti orang Yahudi yang berilmu tapi nggak mau mengamalkan ilmunya. Ini dia sudah tahu jalan surga itu ke arah sana, tapi dia nggak mau menempuhnya. Ini seperti kalau kita cari alamat, Mas, arah ke Jakarta Pusat mana Mas? Sono. Oh iya terima kasih. Tapi perginya nggak? Sono, sene, begitu. Ke kiri ya, ke kanan dia. Betul ini ke tengah sana, iya benar. Tapi dia nggak menambahkan ilmunya. Kira-kira sampai ke Jakarta Pusat? Nggak sampai. Nggak sampai begitu. Pasti dia salah alamat, pasti dia nyasar. Kalau di akhirat nyasar, kalau agama kita nyasar itu ujung-ujungnya neraka, parah. Di dunia kita nyasar masih bisa kembali. Kalau kita nyasar di dunia, kita kira itu merupakan jalan yang baik, meninggal ujungnya masuk neraka. Makanya Allah katakan, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala." Maukah engkau aku beritahu dengan amal yang paling rugi? Apa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang sesat perbuatan dia pada dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka kira mereka sedang berbuat baik. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ilmu ini merupakan dia cahaya. Silakan kita tinggal mengamalkan apa tidak. Makanya tadi hadis yang pertama kita sebutkan ditanya tentang an-ilmihi fi ma 'amila bihi, tentang ilmunya berapa banyak yang sudah dia amalkan. Ilmu itu akan bermanfaat kalau diamalkan. Ya, bahkan beliau telah mengatakan yang dikatakan orang alim berilmu adalah setelah dia mengamalkan ilmunya. Kalau dia hanya sekedar tahu tapi tidak beramal, itu masih jahil. Inilah ikhwatuddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Banyak-banyak untuk ilmu. Ya. Di mana ada kesempatan tuntut ilmu syar'i tentunya. Kemudian apalagi ikhwatuddin, baca dan hafal Quran. Para salafus saleh terdahulu ikhwatuddin, mereka tuh menghafal Quran. Menghafal Quran kalau pada waktu dahulu ikhwatuddin, itu seperti kita menghafal Pancasila. Bukan suatu yang yang wah. Dulu memang harus baca dan harus hafal Quran. Makanya yang kecil-kecil sudah hafal Quran. Itu kan dulu Ustaz, dulu kan gak ada ini, gak ada itu, gak ada WA, gak ada Facebook, gak ada televisi, gak ada apa. Sekarang banyak sekali tantangannya. Sekarang pantang dulu buka WA, ada status terbaru gak? Begitu. Oh, nanti ada status yang enak, yang bagus, di like, begitu kan? Komentari, di mana sih Bu? Di mana sih ini? Baru ngaji. Alhamdulillah, saya baru mengaji. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, datang komentar. Alhamdulillah, semoga yang bermanfaat. Di like 3.000 orang, baru pamerin ampun. Begitu, tanpa disadari sudah lihat. Ya kan? Demikian ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Baik. Belajar Al-Quran, mengajarkannya dan menghafal. Kita sudah lama jadi orang Islam kan? Masa sih juz amma nggak hafal-hafal? Itu saya heran ya.
Kalau kita perhatikan, kalau satu juz itu berapa halaman, Pak? Hah? 20. Berapa baris? Ada yang 12, ada yang 15. Anggap sajalah 12 ya. Baik. Berarti kalau 20, kalau 20, 12 kali 20 berapa itu? Hah? 240 baris. Setahun berapa hari? 365. Kira-kira tak bisa kita hafal satu hari satu baris. 240. Sisanya berapa hari lagi? Hitung sendiri. Oke lah, udahlah, nggak usah satu hari satu baris. Setengah baris saja. Amma yatasaalun. Dah, besok sambung. Apa lagi? Apa lagi? Anin naba'il 'azim. Kira-kira 5 tahun nggak selesai itu sama. Gimana, Pak? Nggak berani nganggu. Nggak ada yang berani nganggu. Yakin saya 5 tahun pasti hafal. Tapi siapa di antara kita yang sudah 5 tahun ngaji belum juga bisa amal hafal? Atau yang 3 tahun ngaji tapi sama belum juga hafal? La ilaha illallah, katanya juga mengikut salafus soleh. Salafus soleh jonggol apa ya? Kita harus berusaha meningkatkan amalan yang fikih. Berusaha. Kita harus punya target. Kita harus punya himmah. Tadi kan disebutkan salah satu cara untuk mengisi waktu kita, semangat untuk mengisi waktu kita punya target. Insya Allah dalam bulan ini saya harus hafal 3 juz. Begitu caranya. Gak bisa. Udah setahun 1 juz. Gak bisa. Ya udah 3 tahun 1 juz. Masa gak bisa juga? Itu berarti satu baris sudah dipotong berapa itu tidak tahu. Tapi Ustaz, saya pernah mencoba hafal depan lupa belakang, Ustaz. Hafal depan lupa belakang, hafal belakang lupa depan. Hafal depan belakang tengah-tengah hilang. Jadi bagaimana? Apa yang saya lakukan, Ustaz? Diulang. Memangnya kalau kita ngulang-ngulang yang dihafal yang telah lupa, lalu saya ada pahalanya? Kan tetap ada pahalanya. Jangan dikira sia-sia. Tapi begitulah yang fikih. Setan selalu membuat kita hilang semangat dan menjadi orang malas. Sehingga apa yang sudah lupa, kita untuk mengulang lagi. Aduh, udahlah, ngapal Pak Ayah, lupa terus. Itu permasalahannya. Akhirnya tidak ada keinginan untuk menghafal Quran. Padahal Rasulullah bersabda, khairun nas khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran, mengajarkannya. Mengajarkannya ini dari mulai mengajarkan alif bata sampai cara membaca, sampai tajwid, sampai terjemahan, sampai hukum-hukumnya, sampai tafsir-tafsirnya, termasuk seluruhnya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jangan sampai anak kita alif bata hijaiyah pun masih disorongkan ke masjid untuk mengajarkannya. Apa kita nggak mau dapat pahala dari anak kita? Kalau bisa kita yang ajarkan. Sehingga setiap dia membaca Quran kita dapat andil. Tidak hanya sebagai pahala kita sebagai orang tua, tapi juga ilmu bermanfaat yang kita berikan kepada anak. Banyak lagi positif. Dia baca Al-Baqarah, kita dapat pahala Al-Baqarahnya. Karena kita yang ajarkan, kita yang ajarkan alif batanya. Dia baca Al-Fatihah, alhamdulillah kita dapat pahalanya. Kita dapat pahala sebagai orang tua, dapat pahala sebagai yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kita baca Al-Fatihah, guru kita yang mengajarkan, guru kita juga dapat pahalanya. Orang yang paling utama, yang pertama mendapatkan pahala kita baca Quran adalah Rasulullah SAW. Makanya tidak perlu ila hadratul Mustafa Al-Fatihah enter kirim, tidak perlu. Itu sudah otomatis. Ya, sudah otomatis. Karena Al-Fatihah itu datangnya dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah yang mengajarkan, dari mana kita dapatnya? Itulah yang fikih. Jadi ajarkan anak kita apa yang kita bisa. Manfaat untuk ilmu.
akhirat, ilmu dunia kalau bisa kita. Ya, jangan kita serahkan seluruhnya kepada orang lain. Kita ingin juga masuk surga. Kita juga ingin agar kita itu mengajak anak kita masuk ke dalam surga. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, yang soleh, mereka masuk surga. Kami campurkan mereka dengan keluarga-keluarganya yang juga masuk ke dalam surga. Kemudian apa lagi? Hafidhin rahimallahu wa iyyakum, perbanyak zikrullah. Terutama zikir-zikir yang dikit tapi pahalanya luar biasa. Nah, kalau kita harus pandai pilihnya. Contohnya hafidhin rahimallahu wa iyyakum dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, "Atajizu ahadukum an taksiba kulla yawmin alfa sanah?" Adakah di antara kalian yang sanggup melakukan setiap hari 1000 kebaikan? Susah. Kalau hari 1000 kebaikan susah ya Pak Fitin. Kalau para sahabat berkata, "Wa kaifa yaksibu ahaduna alfa sanah ya Rasulullah?" Gimana caranya kami bisa setiap hari melakukan 1000 kebaikan? Beliau bersabda, "Tusabbihillah mi'ata tasbihatan." Mi'ata tasbihah. Bertasbih kamu 100 kali. Fayuktabu lahu alfa sanah. Alfa hasanah. Maka akan tuliskan untuknya 1000 kebaikan. Wa yuhattu anhu alfa khati'ah, dan akan dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Bayangkan. Subhanallah, subhanallah 100 kali berapa lah paling? Berapa waktu? Sampai 5 menit? Tidak kan? Mudah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ingin memperbanyak rumah di surga. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qara surat Ikhlas 10 marat, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca surat Ikhlas 10 kali, Allah buatkan untuk dia 1 rumah di surga. 10, 1 rumah. Tambah lagi 10 lagi, 2 rumah. Begitu tinggal hitung saja. Mudah ya Hafidhin, rahimanallahu wa iyyakum. Amalan sedikit tapi pahalanya luar biasa dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah kita tahu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya ketika mengamalkan itu sering lalai. Kita baca subhanallah, subhanallah, terus mikir yang lain. Tapi berapa tadi ya? 3 atau 4. Begitu seringnya. Tak teringat lagi fadilah-fadilah ini. Lagi nyetir. Itu kan waktu banyak sekali, lagi di macet. Coba. Subhanallah, 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 subhanallah. 100 kali, bisa 200 kali, 200 kali. Baca Allah beberapa kali. Bisa 10, 20, 30, 40 coba. Berapa pundi-pundi amal dalam waktu yang singkat dia dapat. Bayangkan hadirin, 100 tasbih, 1000 kebaikan dicatat, 1000 keburukan dihapus. Ini diantara zikir yang dikit amalannya tapi besar pahalanya. Kemudian apalagi hadirin rahimallahu wa iyyakum, memperbanyak sholat sunnah. Kemudian perbuatan kebaikan seperti ziarah ke famili, ya silaturahmi, ya. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya man ahabba ayyabsutallahu fi rizqi wa yumshi'ulahu fi atharihi falyasrahimah. Barang siapa yang ingin ekonominya dilapangkan, kemudian usianya dipanjangkan, maka sambung silaturahminya. Terutama pada keluarga ayah. Kita seringnya orang Indonesia itu lebih dekat dengan keluarga ibu ketimbang keluarga ayah. Meninggal ayah seolah-olah dan tidak kenal lagi dengan keluarga ayah. Gimana Pak kira-kira? Iya kan? Kita dengan keluarga ayah kita dengan keluarga ibu lebih dekat ketimbang keluarga ayah. Beda dengan orang Arab. Orang Arab itu keluarga ayah lebih dekat ketimbang keluarga ibu. Nah, yang seperti ini jangan sampai dilupakan. Kalau ingin menjadi orang kaya, kalau ingin mau dipanjangkan umurnya, kok bisa dipanjangkan ya Ustaz umurnya? Karena dikatakan orang yang berumur, yang memiliki usia yang hakiki adalah yang mengisi waktunya dengan kebaikan. Makanya Allah katakan orang kafir itu amwatun ghairu ahya. Orang kafir itu adalah orang mati, tidak hidup. Kenapa? Usianya tidak ada yang kebaikan, tidak ada melakukan kebaikan. Kalaupun dia melakukan kebaikan, dikalikan dengan 0, percuma. Kemudian dikatakan rahimahullah wa iyyakum, yang terakhir, ya, yaitu mengenai penyakit yang sering merusak waktu. Pertama, ghaflah, lalai. Ini dia.
Lalai ini luar biasa. Lalai ini datangnya tidak siang, tidak malam, tidak pagi, tidak sore. Kalau sudah terkena penyakit lalai, habis kita. Waktu kita tersia-siakan. Kemudian apa lagi? Taswif. Apa dikatakan taswif? Taswif itu nantilah. Ini taswif. Kata-kata dari sofa. Taswif, nantilah. Yuk kita ngaji, nantilah. Yuk kita ngapal Quran, nantilah. Ke masjid yuk, nantilah. Nah itu dia. Ini adalah penyakit yang membunuh waktu. Demikian Imam Bidin ya. Jadi jangan sampai nantilah. Setiap ada orang yang mengajak kita pada kebaikan dan kita punya waktu tuh, oke, ayo, begitu. Ngaji yuk, ayo, jangan nantilah lagi. Ada waktu, nantilah, jangan, ayo, begitu. Ayo kita ngapa-ngapain, ayo, siapa takut? Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian yang sedih, rahimallahu wa iyyakum, karena waktu terbatas sampai jam 8. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit untuk nanya jawab. Aku lupa lihat wa sallallahu alaihi wa sallam. Walisal muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan kita ada yang tanya. Allah. Yang bertanya jangan pakai nantilah, habis waktu kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada dua, yang pertama di surat Al-Fajr ayat kedua, walayalin asyr, dan demi malam-malam yang 10, penjelasan 10 hari di bulan Ramadan atau 10 hari di awal Zulhijjah. Ya. Terus yang kedua, satu Pak, taruh Pak. Wal fajr wa layalin asyr. Wal fajr wa layalin asyr. Demi waktu fajar, ini juga fajar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Wa layalin asyr. Demi hari yang 10, ini juga waktu. 10 hari kan waktu. Ya, bersumpah dengan waktu. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin asyr demi waktu yang 10 berdasarkan tafsir Ibnu Abbas, tafsir Abdullah bin Zubair, kemudian Qatadah menyebutkan bahwasanya yang dikatakan 10 hari yang dimaksud adalah asyara fi awail Dzulhijjah, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'lumat, dan berzikirlah kamu kepada Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Apa hari yang sudah ditentukan? Yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Ma min 'amalin shalihin ahabbu indallahi wa a'zamuhu min 'amal shalih fi hadhil asyar." Tidak ada satu amalan soleh yang paling disukai Allah, yang paling agung di sisi Allah, melebihi amalan soleh yang dikerjakan di awal 10 hari di awal Dzulhijjah. Kalau para sahabat berkata, "Wala jihad fisabilillah." Ya Rasulullah, bahkan lebih hebat, lebih besar pahalanya ketimbang jihad fisabilillah. Wala jihad fisabilillah, bahkan lebih hebat, lebih besar pahalanya amalan soleh di 10 hari awal Dzulhijjah ketimbang jihad fisabilillah. Illa rajul, kecuali kalau seorang itu dahaba bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' minhu syai'. Kecuali kalau seorang itu pergi dengan membawa hartanya dan dirinya dan tak pulang dapat membawa sesuatu apapun, artinya dia tewas dalam jihad fisabilillah. Kalau ini lebih baik ketimbang amalan soleh di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Atau ada yang baca tafsir yang lain? Setahu saya itu. Yang kedua Pak. Sebelum Muharram sering disilakan kepada anak yatim. Ini ada ibarat anak yatim juga ada santunan kita. Ya. Ini ada dasarnya. Saya dikatakan rahimallahu wa iyyakum, Ibnu Qayyim dalam kitab, kalau saya tidak silap, Manarul Munif,
Beliau menyebutkan, tidak ada satu amalan dan ibadah khusus pun yang terkait dengan bulan Muharram selain puasa Asyura. Itu dia. Baik tahajud 1 Muharram, tahajud malam 10 Muharram, tidak ada. Ya. Kalau di Indonesia kan katanya bulan Syuro. Bulan Syuro. Tidak ada satu amalan pun yang disunahkan dikerjakan terkait dengan Muharram, ingat, terkait dengan Muharram, kecuali hanya puasa Asyura. Sisanya tidak ada. Apa namanya sholat Asyura tidak ada. Bid'ah. Demikian juga hari berkabungnya pada 10 Asyura. Kenapa? Karena Husain terbunuh. Husain radhiyallahu anhu terbunuh di Karbala 10 Asyura, 10 Muharram. Ikhwatiddin, perhatikan. Tidak ada hari yang menyedihkan kaum muslimin. Tidak ada musibah yang lebih besar menimpa kaum muslimin melebihi musibah di saat Rasulullah wafat. Ada yang lain? Namun tak pernah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat lainnya bergabung pada hari wafatnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun tak pernah memperingati hari berkabung orang-orang yang beliau cintai seperti Khadijah. Padahal ketika wafatnya Khadijah, Rasulullah sangat sedih. Sampai Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah SAW. Saking sedihnya. Padahal Khadijah wanita yang paling dia cintai secara mutlak di antara wanita-wanitanya, di antara istri-istrinya. Bahkan setelah Khadijah meninggal pun sering disebut-sebut Rasulullah. Sampai Aisyah sempat cemburu. Sudah meninggal padahal. Ya, sudah meninggal. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menggantikan dengan wanita yang lebih muda, dengan yang lebih baik, dengan yang lebih cantik? Apa kata Rasulullah? Wallahi ma abadalani Allahu khairan minha. Demi Allah, Allah belum mengganti dengan wanita yang lebih baik daripada dia. Mengapa tidak? Dia orang yang beriman padaku di saat orang-orang mendustaiku. Dia orang yang membenarkanku di saat orang-orang membohongiku, mendustaiku. Hanya dia yang membantuku di saat orang-orang merusak dakwahku. Khadijah radhiyallahu anha. Sampai pada suatu hari Khadijah datang saudarinya. Khadijah punya saudari, adik perempuan atau kakaknya, mirip suaranya dan wajahnya dengan Khadijah. Waktu itu Rasulullah bersama Aisyah. Datang namanya Halah. Halah radhiyallahu anha datang ke rumah Aisyah. Waktu itu Rasulullah ada di situ. Datang Halah, "Assalamualaikum," kata Halah dari luar. Apa kata Rasulullah? "Allahumma hiya Halah." Ya Allah, dia itu si Halah bukan Khadijah. Teringat dengan Khadijah. Ketika mendengar suara Halah, teringat dengan Khadijah. "Assalamualaikum," Allahumma Halah. Ya Allah, itu Halah, bukan Khadijah maksudnya. Aisyah di samping, cemburu. Jadi kalau antum punya istri dua, satu cemburu itu biasa. Kalau nggak percaya coba. Kalau nggak percaya, itu biasa. Demikian. Pertanyaan apa tadi? Tapi lupa saya. Hah? Oh iya. Jadi itu pertama yang COVID. Tidak ada yang namanya hari berkabung karena meninggalnya seseorang. Terus bagaimana dengan buat bubur Asyura? Pernah nggak? Bubur Syuro. Berapa warna, Bang? Ya, ada khilafiyah di situ. Ada 5 warna, ada 2 warna. Ada khilafiyah daerah. Apa hukum buat bubur Syuro? Kenapa? Bubur Syuro boleh buat? Boleh, tapi tak tahu main. Gimana, Pak? Apa hukum buat bubur Syuro? Kenyang. Ikhwatiddin, buat bubur itu ya hukumnya mubah-mubah saja. Kenapa kok ragu? Bubur ayam, bubur sumsum, bubur candir. Hukum buat bubur itu
termasuk buat bubur syuro. Tetapi kalau niatnya dengan membuat bubur syuro akan menolak bala selama setahun, tuh baru tuh bermasalah. Ya, di Medan dahulu 6 tahun setelah terjadinya tsunami itu di daerah Ampas, dari daerah Medan, mereka buat lemak pada lemak syuro, bukan bubur, lemak syuro. Tapi mereka membuatnya dengan niat menolak bala, jangan sampai tsunami datang lagi. Bayangkan itu, bala yang akan ditolak Allah bisa ditolak dengan lemak. Kan kurang aja. Lemak, la ilaha illallah. Sedangkan tembok, benteng hancur, luluh lantak, lemak, hanyutlah. Demikian Imam kalau sudah tak punya ilmu Imam Fiqih, aneh-aneh cara berpikirnya. Demikian juga, barang siapa yang meyakini dengan buat bubur syuro maka dia akan mendapatkan kesenangan, maka dia akan keberkahan, tidak ada itu. Kalau dia niat seperti itu nggak boleh, bisa jatuh pada musyrik, bisa jatuh kepada khurafat, tidak dibolehkan. Tapi kalau ini Asyura, buat bubur Asyura lah, begitu. Tapi ingat, barang siapa yang mengikuti tradisi, coba teliti dulu itu awal mulanya apa munculnya. Jangan sembarangan ikut. Seperti kalau ada kita Jawa itu kalau menikah datang wanita kemudian disambut oleh pria, itu biasanya dikasih telur dipijak gitu kan. Kemudian si wanita mencuci kaki si pria. Apa itu artinya? Menandakan setia, ya kan? Menandakan istri setia. Ikhwatiddin, kalau memang istri dan suami memang tidak ada dasar agama, setengah lusin untuk lo dipijak-pijak begitu nggak akan bisa membuat dia jadi setia. Nggak ada hubungannya kesetiaan dengan pijak telur. Nggak ada. Hah? Tidak. Kebanyakan dibuat dadar. Demikian. Jadi jangan asal-asal ikut. Anak berusia 7 bulan disumput dengan bubur ayam itu. Ingin ikut. Sekarang saya tanya, apa hukumnya? Ada anak kita sumput dengan, misalnya dengan keranjang, apa hukumnya? Boleh-boleh aja. Dengan sumputnya ayam, boleh-boleh saja. Tapi ketika berkeyakinan di situ, makanya hati-hati, jangan sembarangan ikut tradisi. Ya, jangan sembarangan ikut tradisi. Karena setiap tradisi itu ada latar belakang. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jam 8:05 masih boleh. Mana panitia? Oh iya. Ustaz tadi dikatakan bahwa ziarah yang utama kepada keluarga ayah. Enggak ada saya katakan begitu. Jangan nambah-nambah ya. Saya tidak katakan seperti itu. Bagaimana kalau lokasi tempat tinggal keluarga dari pihak ayah berjauhan dan membutuhkan waktu khusus? Maksud saya tadi itu, kita orang Indonesia, budayanya, kebiasaannya lebih dekat dengan keluarga ibu ketimbang keluarga ayah. Kami orang Minang begitu, lebih dekat dengan keluarga ibu. Dan saya lihat juga keluarga istri saya dari Jogja, Jawa juga begitu. Lebih dekat dengan keluarga ibu dan respeknya juga dengan keluarga ibu. Maka hendaklah kita menseimbangkannya, itu artinya, ya, menseimbangkannya. Dalam Islam itu seharusnya yang lebih dekat itu adalah keluarga ayah, karena keluarga ayah ini yang bisa menjadi wali. Paman dari pihak ayah, paman dari pihak ibu, mana yang bisa menikahkan anak kita? Paman dari pihak ayah. Demikian juga paman dari pihak ayah juga yang bisa mendapat warisan. Kalau si A punya anak, tak punya anak laki-laki, semua anak perempuan, ayahnya juga nggak ada, yang ada paman kandungnya dari pihak ayah, pamannya ini bisa mendapatkan warisan. Jadi maksudnya bukan lebih utama dari Anda, artinya jangan kita putuskan silaturahmi tersebut. Itu yang dimaksud. Lagi nggak ada, udah, oh tidak ada satu.
Udah segini sampai potong. Hari. Demikian Ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Dan saya juga yakin itu semua sudah pernah Bapak dan Ibu dengar dari ustaz yang lainnya. Tapi untuk mengingat-ingat kembali, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena peringatan itu bermanfaat untuk orang mukmin. Karena memang ilmu din itu terus diulang-ulang dan diingatkan supaya kita terbebas dari kelalaian. Demikian ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Lebih kurang saya mohon maaf. Aku lupa lihada. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala rasulina karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.